Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kali ini kita akan membahas mengenai pola bilangan. Apa sih itu pola bilangan? Untuk memahaminya, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Jingga adalah seorang tukang kebun yang bertugas untuk memetik bunga mawar di tiap tanggal genap. Di hari pertama, ia memetik 3 bunga mawar. Hari kedua, ia memetik 6 bunga mawar. Lalu, pada hari ketiga, ia memetik 9 bunga mawar, dan seterusnya. Bagaimana jika kita ingin mengetahui jumlah bunga mawar yang dipetik oleh Jingga pada tanggal 26? Apa yang dapat kita lakukan? Kita dapat mengurutkannya. Nah, deretan jumlah bunga mawar yang dipetik oleh Jingga ini dapat dijabarkan dengan pola bilangan. Pada dasarnya, pola bilangan adalah susunan dari beberapa bilangan yang membentuk pola tertentu. Dalam kasus Jingga ini, ia mulai memetik bunga mawar di tanggal 2 dan pada tanggal genap saja. Sedangkan jumlah bunga mawar yang dipetik merupakan kelipatan 3. Sehingga di hari berikutnya, jumlah bunga mawar yang Jingga petik bertambah 3. Karena tanggal 26 merupakan hari ke-13 bagi Jingga untuk memetik bunga mawar, maka untuk mengetahui jumlah bunga mawar yang dipetik oleh Jingga pada tanggal 26, kita cukup mengalihkan 13 dengan 3 saja, sehingga diperoleh jumlah bunga mawar yang dipetik oleh Jingga pada tanggal 26 ialah 39 bunga mawar. Terdapat berbagai jenis pola bilangan, di antaranya yaitu yang pertama, pola persegi. Pola persegi merupakan pola yang dibentuk dari bilangan kuadrat dan polanya membentuk persegi. Perhatikan gambar. Pada gambar, terlihat bahwa jumlah kotak merupakan bilangan pola persegi. Di suku pertama, terdapat 1 kotak yang merupakan suku pertama pola persegi. Di suku kedua, terdapat 4 kotak yang membentuk bangun persegi yang merupakan suku kedua dari pola persegi, dan seterusnya. Nah, bagaimana jika kita ingin mengetahui suku pola bilangan persegi yang ke-16? Maka dari itu, kita dapat menggunakan rumus pola bilangan persegi, yaitu N kuadrat. Kita hanya perlu memasukkan 16 ke dalam rumus. Jadi, untuk menentukan suku bilangan ke-16, maka N kuadrat sama dengan 16 pangkat 2 sama dengan 256. Jadi, diperoleh suku bilangan ke-16 dari pola bilangan persegi adalah 256. Pola selanjutnya yaitu pola bilangan persegi panjang. Pola persegi panjang merupakan suatu pola yang tersusun dari beberapa angka berdasarkan rumus N dikali dalam kurung N tambah 1 yang mempunyai bentuk persegi panjang. Sama halnya dengan penjelasan pada pola sebelumnya, jumlah lingkaran yang ada dalam bentuk persegi panjang merupakan suku-suku pada pola bilangan persegi panjang. Pada gambar, terlihat bahwa di suku pertama terdapat 2 buah lingkaran yang merupakan suku pertama pola persegi panjang. Di suku kedua terdapat 6 buah lingkaran yang merupakan suku kedua pola persegi panjang, dan seterusnya. Lalu, bagaimana jika kita ingin menentukan suku ke-6 dari pola bilangan persegi panjang? Kita cukup memasukkannya ke dalam rumus pola bilangan persegi panjang, sehingga diperoleh N dikali dalam kurung N tambah 1 sama dengan 6 dikali dalam kurung 6 tambah 1 sama dengan 6 dikali 7 sama dengan 42. Jadi, diperoleh suku ke-6 dari pola bilangan persegi panjang adalah 42. Pola bilangan yang ketiga yaitu pola segitiga. Seperti halnya pola persegi dan pola persegi panjang, pola segitiga tersusun dari beberapa angka
yang membentuk bangun segitiga dengan rumus N dikali dalam kurung N tambah 1 per 2. Perhatikan gambar. Di suku pertama terdapat satu lingkaran yang merupakan suku pertama pola bilangan segitiga. Di suku kedua terdapat 3 lingkaran yang merupakan suku kedua dari pola bilangan segitiga, dan begitu pun seterusnya. Kita dapat mengetahui suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, dan suku seterusnya dengan menggunakan rumus N dikali N tambah 1 per 2. Pola bilangan selanjutnya adalah pola bilangan Pascal. Sebenarnya, apa itu bilangan Pascal? Bilangan Pascal ditemukan oleh seorang penemu Prancis yang bernama Blaise Pascal. Bilangan ini terbentuk dari sebuah aturan bilangan geometri yang berisi susunan koefisien binomial yang bentuknya menyerupai segitiga. Di dalam segitiga Pascal, bilangan yang terdapat pada satu baris yang sama dijumlahkan, menghasilkan bilangan yang ada di baris bawahnya. Berdasarkan gambar, pola bilangan Pascalnya yaitu jumlah seluruh bilangan yang ada pada baris yang sama. Misalnya, pada baris keempat, setelah dijumlahkan hasilnya adalah 8, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1. Atau, untuk mengetahui suku selanjutnya dari pola bilangan Pascal, dapat digunakan rumus 2 pangkat N kurang 1. Pola bilangan yang kelima adalah pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil merupakan pola bilangan yang tersusun atas bilangan-bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil memiliki rumus 2N dikurang 1. Misalnya, kita ingin menentukan suku ke-8 dari pola bilangan ganjil. Kita hanya perlu mengganti N pada rumus pola bilangan ganjil dengan angka 8. Sehingga diperoleh 2N kurang 1 sama dengan 2 dikali 8 dikurang 1 sama dengan 16 dikurang 1 sama dengan 15. Jadi diperoleh suku ke-8 dari pola bilangan ganjil adalah 15. Pola bilangan selanjutnya adalah pola bilangan genap. Sama halnya dengan pola bilangan ganjil, pola bilangan genap merupakan pola bilangan yang tersusun dari bilangan genap. Pola bilangan genap memiliki rumus 2N. Contoh, kita ingin menentukan suku ke-12 dari pola bilangan genap. Maka, kita hanya perlu mengganti N dengan 12, sehingga diperoleh 2N sama dengan 2 dikali 12, diperoleh 24. Setelah kita mengetahui jenis-jenis pola bilangan, maka kita dapat menentukan pola bilangan dan suku bilangan jika belum diketahui bentuk polanya. Contoh soal, diketahui terdapat barisan 5, 10, 16, 23, titik-titik, dan titik-titik. Tentukan dua suku berikutnya dari barisan tersebut. Pada soal tersebut, kita diperintahkan untuk menentukan suku ke-5 dan suku ke-6. Untuk menyelesaikannya, langkah pertama yang dilakukan adalah melihat terlebih dahulu pola dari bilangan-bilangan sebelumnya. Coba perhatikan selisih dari tiap bilangannya. Selisih dari bilangan pertama ke bilangan kedua adalah 5. Selanjutnya, selisih dari bilangan kedua ke bilangan ketiga adalah 6. Dan begitu pun seterusnya. Ternyata selisihnya bertambah 1 di setiap sukunya. Langkah kedua yang dilakukan yaitu melakukan operasi yang sama dengan pola yang telah diketahui. Jadi, untuk menentukan suku ke-5 dari pola bilangan tersebut ialah dengan menambahkan dengan 8, sehingga 23 ditambah 8 sama dengan 31. Sedangkan untuk menentukan suku ke-6 dari pola bilangan tersebut ialah dengan menambahkan angka 9, sehingga diperoleh
31 ditambah 9 sama dengan 40. Jadi, suku ke-5 dan suku ke-6 dari pola bilangan tersebut adalah 31 dan 40.